Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanti dengan NIM 230103036. Saya dari Prodi Tadarus Matematika kelas 4B. Baiklah, langsung saja pada video saya kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Langsung saja. Di sini saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama yaitu konstruksikanlah sembarang domain dengan delta X sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Sebelum menjawab nomor 1, di sini saya akan membahas dulu apa sih itu fungsi floor, cell, dan round. Yang pertama yaitu fungsi floor. Fungsi floor dalam matematika dan pemrograman digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Fungsi floor dilambangkan dengan kurung siku menghadap ke bawah atau floor X. Contohnya di sini yaitu 2,4 sama dengan 2. Karena di sini kita membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Maka 2,4 itu jika dibulatkan hasilnya adalah 2. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba di dalam MATLAB floor 2,4 tutup kurung lalu enter. Hasilnya adalah 2. Lanjut yang kedua, di sini fungsi ceiling. Fungsi ceiling digunakan untuk membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat. Fungsi cell dilambangkan kurung siku menghadap ke bawah atau cell X. Contohnya di sini yaitu 5,9 sama dengan 6. Mengapa sama dengan 6? Karena fungsi ceiling ini berfungsi untuk membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat. Kita coba di dalam MATLAB. Tuh, cell 5,9 lalu enter. Hasilnya adalah 6. Lanjut yang ketiga yaitu fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Dengan syarat ada 2, jika angka di belakang koma kurang dari 0,5 maka dibulatkan ke bawah. Contohnya di sini yaitu 4,3 sama dengan 4. Kan ini tiganya dia kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah yaitu menjadi 4. Yang kedua yaitu jika angka di belakang koma lebih besar sama dengan 0,5 maka dibulatkan ke atas. Contohnya yaitu 2,6 sama dengan negatif 3. Kita coba di dalam MATLAB. Yang pertama yang kurang dari 0,5. Round 4,3 lalu enter. Hasilnya adalah 4. Lalu kita coba yang lebih besar sama dengan 0,5, yaitu round negatif 2,6 kurung lalu enter. Hasilnya adalah negatif 3. Sama seperti yang ada di PPT. Lagi ke dalam soal, yaitu di sini kan kita diminta untuk mengkonstruksikan sembarang domain dengan delta X sama dengan 0,01. Lalu kita diminta untuk menggambarkan fungsinya kan. Di dalam modul ini kita sudah diberikan contoh bagaimana cara menggambar grafik fungsi dari floor, cell, dan round. Yang pertama, di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu fungsi floor-nya. Terus di sini kita definisikan tadi kan domainnya yaitu 0,001. Kita coba di dalam MATLAB. Floor di sini saya akan memakai 6,7 enter. Lalu kita definisikan domainnya yang tadi menggunakan X
sama dengan buka kurung siku 0.2, domainnya kan tadi 0,001, di sini saya akan menggunakan sampai 9, lalu tutup kurung siku, kita tambahkan titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita definisikan floor-nya, yaitu menggunakan F sama dengan floor X, titik koma, lalu enter. Lalu untuk menggambar grafik fungsi dari floor ini, kita menggunakan plot domainnya X, kan tadi kita menggunakan F, lalu kita enter, maka gambarnya akan muncul seperti ini. Lanjut di sini, setelah kita menggambar fungsi floor, lanjut kita mendefinisikan fungsi sel. Sel buka kurung, tadi kan kita pakai 6,7, lalu kita enter. Karena di dalam soal kita diminta untuk menggambar grafik fungsi floor, sel, dan round dalam satu figur yang sama, maka di sini kita menggabungkan menggunakan hold on, lalu enter. Lalu kita definisikan fungsi selnya dengan variabel A sama dengan sel domainnya yaitu X, koma, lalu enter. Lalu di sini kita akan menggambar fungsi sel dengan plot domainnya X, koma, selnya kan tadi A, koma, di sini kita menggunakan warna hijau, maka kita definisikan dengan G karena green. T2 G tutup kurung, lalu enter. Gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita definisikan fungsi round 6,7, lalu enter. Kita gabung menggunakan hold on, lalu enter. Lalu untuk mendefinisikan fungsi round, di sini saya menggunakan variabel B sama dengan round X, koma, lalu enter. Lalu kita gambar fungsi round, yaitu menggunakan plot domainnya X, koma, B. Di sini saya akan menggunakan warna merah, menggunakan R. Di sini terlebih dulu koma, lalu tanda petik R, tutup kurung, enter. Gambarnya muncul seperti ini. Jadi yang warna biru merupakan fungsi floor, yang warna merah merupakan fungsi round, dan yang warna hijau merupakan fungsi sel. Jadi hold on itu berfungsi untuk menggabungkan gambar dalam satu figur yang sama, dan fungsi plot itu digunakan untuk menggambar. Selanjutnya kita kembali ke soal.
Di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari 74 faktorial min 32 faktorial. Sebelum menjawab nomor 2 ini, saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan nomor 2 ini. Yang pertama yaitu faktorial. Faktorial dari suatu bilangan n atau n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Contohnya di sini yaitu 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Kita coba ke dalam MATLAB. Itu faktorial dari 4, kita enter. Faktorial dari 4 yaitu 24. Selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur urutan objek dari sejumlah objek tertentu dengan memperhatikan urutan. Ini adalah rumus permutasi. Di sini saya mengambil contoh berapa banyak cara menyusun 3 huruf dari 5 huruf berbeda. Kan 5 ini adalah banyak huruf dan 3 adalah banyaknya cara menyusun. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 per 3 faktorial. 5 faktorial 5 kurang 3 kan 2 faktorial. 5 faktorial itu adalah 120 dan 2 faktorial itu 2. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Kita coba di dalam MATLAB apakah hasilnya 60 faktorial buka kurung 5 bagi faktorial kurung 5 negatif 3, lalu kita enter. Hasilnya adalah 60. Lanjut ke kombinasi, yaitu kombinasi adalah cara memilih objek dari sejumlah objek tertentu tanpa memperhatikan urutan. Ini adalah rumus kombinasi. Di sini contohnya berapa banyak cara memilih 3 orang dari 5 orang untuk menjadi tim. Untuk kombinasi 5,3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, 5 kurang 3 yaitu 2 faktorial sama dengan 10 faktorial. Kita coba di dalam MATLAB. Buka kurung faktorial 5 bagi buka kurung faktorial buka kurung 5 dikurangi 3 dikali faktorial dikali faktorial 3 kurung lalu enter. Hasilnya adalah 10. Selanjutnya EPB dan KPK. Faktor persekutuan terbesar atau EPB adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya di sini kita diminta untuk menentukan EPB dari 12 dan 18. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, dan faktorisasi dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi EPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita akan mencobanya di dalam MATLAB untuk mencari EPB dari 12 dan 18. Jadi di dalam MATLAB itu kita menggunakan GCD dari 12,18 lalu enter.
KPB-nya 6. Lanjut kita ke KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Di sini juga kita diminta untuk menentukan KPK dari 12 dan 18. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 kali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Dan faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kan yaitu 4, 3 pangkat 2 kan 9, jadinya 4 dikali 9 yaitu 36. Jadi kalau EPB itu faktorisasi primanya itu kita ambil pangkat terkecilnya, dan di KPK kita melihat dari pangkat terbesarnya. Kita coba mencari KPK dalam menggunakan aplikasi MATLAB. Menggunakan LCM 12,18, lalu kita enter. Hasilnya adalah 36. Lanjut di sini kita ke segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah susunan angka berbentuk segitiga di mana setiap angka di dalamnya diperoleh dari penjumlahan 2 angka yang berada tepat di atasnya. Jadi kita bisa lihat di sini mulai dari 1 ditambah 1 kan nanti hasilnya adalah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Begitupun seterusnya ke bawah. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima di sini yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Kembali ke dalam soal. Di sini yang pertama kita diminta untuk menentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Coba dalam MATLAB. Faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Dalam MATLAB hasilnya seperti ini. Yang 2B 6 faktorial dikali 5 faktorial. Faktorial 6 dikali faktorial 5. Hasilnya yaitu 86.400. Yang C 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Faktorial 6 dibagi faktorial 8. Lalu enter. Hasilnya yaitu 0,0179. Yang bagian D yaitu 7 permutasi 3 dikurangi 5 permutasi 2. Kita coba di dalam MATLAB. Buka kurung, faktorial 7 bagi faktorial 7 min 3 dikurangi
Ini tutup kurung satu kali lagi, dikurangi faktorial dari 5. Sebelumnya di sini tutup kurung dulu. Faktorial dari 5 dibagi dengan faktorial 5 min 2, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya adalah 190. Lanjut ke yang bagian E, yaitu 8 kombinasi 4 plus 5 kombinasi 3. Buka kurung faktorial 8 dibagi buka kurung faktorial 8 min 4 kurung dikali faktorial 4 tutup kurung plus buka kurung faktorial 5 dibagi buka kurung faktorial 5 min 3 dikali faktorial 3. Lalu tutup kurung sebanyak 3 kali. Kita lihat yang warna biru. Sudah, lalu enter. Hasilnya adalah 80. Lanjut ke bagian F, yaitu 10 kombinasi 2 dibagi 5 kombinasi 3. Buka kurung faktorial 10 dibagi faktorial 10 negatif 2 dikali faktorial 2 kali faktorial 2 kurung. Sebentar, kita lupa taruh kurung di bagian sini. Lihat dulu. Sudah. Plus dibagi faktorial, buka kurung dulu, faktorial 5 dibagi buka kurung faktorial 5 negatif 3 tutup kurung, lalu dikali faktorial 3. 1, 2, 3. Lalu enter. Hasilnya adalah 4500. Lanjut ke bagian G. Kita diminta untuk mencari FPB dari 24 dan 1268. Tadi kan udah saya jelaskan sebelumnya, untuk mencari FPB kita menggunakan GCD dari 24 dan 1268. Lalu enter. Hasilnya adalah 4.
Selanjutnya di sini kita akan mencari KPK dari 65 dan 135. Untuk mencari KPK yang udah saya jelaskan sebelumnya itu LCM 65 dan 135. Lalu enter. Ini ada 1755. Selanjutnya yang bagian I, yaitu susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Jadi dalam MATLAB untuk menyusun bilangan prima, kita menggunakan primes 76. Enter. Selanjutnya, susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Untuk menyusun segitiga Pascal 20 tingkatan, kita menggunakan Pascal 20. Lalu enter. Maka ini merupakan segitiga Pascal dengan tingkatan 20. Selanjutnya di sini di nomor 3, tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Dalam MATLAB itu benar sama dengan 1 dan salah sama dengan 0. Apabila hasilnya 1 maka dia benar, dan apabila hasilnya 0 maka dia salah. Sini kita akan menunjukkan pernyataan apakah 34 bilangan prima. Kita coba dalam MATLAB. Is prime 34. Hasilnya adalah 0. Maka 34 itu bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya, apakah hasil dari 56 dikurangi 30 adalah bilangan prima? Saya coba dalam MATLAB. Is prime 56 dikurangi 35. Enter. Hasilnya adalah 0. Maka 56 dikurangi 35 hasilnya itu bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya di sini, apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Coba gunakan is real 35 dibagi 89. Enter. Hasilnya adalah 1. Maka kesimpulannya 35 dibagi 89 hasilnya itu adalah bilangan real. Selanjutnya yaitu nomor 4. Susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Sebelum mengerjakan nomor 4 ini, saya terlebih dulu akan membahas apa itu negasi, konjungsi, dan disjungsi. Jadi negasi adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Jika pernyataannya benar, maka negasinya salah. Begitupun sebaliknya, jika pernyataannya salah, maka negasinya benar. Adapun penghubung dari negasi yaitu tidak atau non, dan ini adalah lambangnya. Yang kedua yaitu konjungsi adalah gabungan dua pernyataan. Konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Jika pernyataannya ada yang salah, maka itu bukan konjungsi. Kata penghubung dari konjungsi yaitu dan ini lambangnya seperti V terbalik. Yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi adalah gabungan dua pernyataan dengan kata penghubung atau. Disjungsi hanya bernilai benar jika setidaknya salah satu pernyataan bernilai benar. Adapun kata penghubung dari disjungsi itu kan atau, dan lambangnya itu seperti V.
Kembali lagi ke soal. Di nomor 4 ini kita diminta untuk menyusun tabel kebenaran terdiri dari 5 pernyataan lalu menentukan negasi, konjungsi, dan disjungsinya. Di sini saya sudah membuat tabel kebenaran yang terdiri dari 5 buah pernyataan. Jika kita memiliki 5 buah pernyataan, misalnya ada A, B, C, dan E, maka terdapat 2 pangkat 5 sama dengan 32 kemungkinan. 2 ini didapat dari pernyataan itu kan bernilai 2, ada benar dan salah. Dan 5 ini adalah 5 buah pernyataan, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32 kemungkinan. Benar itu dinyatakan dengan 1 dan salah itu dinyatakan dengan 0. Jadi di sini saya sudah mengubahnya agar kita lebih mudah untuk mengoperasikannya ke dalam MATLAB. Langsung saja kita copy. Kita definisikan terlebih dahulu A, B, C, D, dan E-nya untuk mencari negasi, konjungsi, dan disjungsinya. Lalu enter. Lalu kita paste, lalu enter. Setelah kita mendefinisikan dari A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E, lalu kita cari negasi dari A. Negasi dari A, enter. Negasi B, enter. Negasi C, enter. Negasi D, enter. Negasi E, enter. Nah, ini adalah negasi dari A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita akan mencari konjungsi. Kita lihat dulu terlebih dahulu. Lambang konjungsi adalah seperti pi terbalik dan kata penghubungnya itu kan dan. Jadi di dalam MATLAB kita gunakan, di sini kita akan mencari konjungsi dari dua pernyataan. Itu A dan B, enter. A dan C, enter. A dan D, enter. A dan D, A dan E, enter. A dan E, enter. B dan C, enter. B dan D, enter. B dan E, enter. C dan D, C dan E, enter. D dan E, D dan E, enter. Selanjutnya kita akan mencari disjungsi. Kita lihat dulu. Kata penghubung dari disjungsi yaitu atau, dan lambangnya seperti pi. Di dalam MATLAB, disjungsi A
atau B, enter, A, C, enter, A, D, enter, A, atau E, enter, B, atau C, enter, B, atau D, enter, B, atau E, enter, C, atau D, enter, C, atau E, enter, D, atau E. Nah, kita sudah mencari nilai dari disjungsi, konjungsi, dan negasi. Kita sudah menentukannya. Lihat di sini. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.